Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya anugerah dan berkat Tuhan atas kita semua di hari dan kesempatan yang baru ini. Doa kami juga kiranya jemaat di dalam berkat, di dalam kemurahan dan perlindungan Tuhan. Izinkan saya mengajak kita semua sebelum menapaki hari ini terlebih jauh, merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Menghidupkan Iman dengan Melihat Iman yang Hidup pada Orang Lain. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang iman, pasti kita akan ingat Ibrani pasal yang ke-11. Pasal ini menarik di mana penulis Ibrani menulis kepada orang-orang Yahudi, tetapi orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah terbiasa dengan budaya Yunani. Oleh karena itu, penulis Ibrani khususnya di dalam pasal yang ke-11 menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan pola pikir Yunani atau pola pikir Barat, tetapi juga pendekatan pola pikir Ibrani atau pola pikir Timur. Di mana orang yang dengan pola pikir Barat atau pola pikir Yunani selalu memahami sesuatu dengan penjelasannya atau definisinya atau uraiannya. Sedangkan pola pikir Timur cenderung memahami segala sesuatu dengan contoh. Oleh karena itu di dalam Ibrani pasal yang ke-11, penulis bukan hanya memberikan definisi di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 tentang iman, tetapi juga memberikan contoh tentang iman yang hidup di dalam orang-orang tertentu atau tokoh-tokoh Alkitab. Ibrani pasal 11 ayat 1 merupakan definisi iman yang mewakili pola pikir Barat, di mana di sana dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi juga penulis mendorong supaya orang-orang percaya ini melihat contoh-contoh iman. Bapak Ibu bisa membaca di sana, karena iman maka Ishak, karena iman maka Yakub, karena iman maka Yusuf, karena iman maka orang tua Musa, karena iman maka Musa sendiri. Jadi bukan hanya memberikan definisinya atau penjelasannya, tetapi juga penulis Ibrani mendorong supaya jemaat bertumbuh dengan iman di dalam iman, oleh iman dengan cara melihat contoh-contoh iman yang hidup di dalam kehidupan orang beriman. Seperti Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, dan contoh-contoh yang lain. Dari bagian ini kita bisa belajar Bapak Ibu dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita didorong untuk bukan hanya memahami iman itu seperti apa secara konsep, tetapi kita juga didorong untuk mencoba melihat bagaimana orang-orang percaya lain menghidupi iman di dalam kehidupan mereka. Jika penerima surat Ibrani didorong untuk melihat orang-orang beriman, tokoh-tokoh beriman di dalam Alkitab, kita juga bisa melakukan hal yang sama, mencoba melihat bagaimana Ishak, bagaimana Yakub, bagaimana Yusuf, bagaimana Musa, bagaimana Rahab, dan banyak tokoh-tokoh yang lain menghidupi iman mereka. Tetapi juga Bapak Ibu dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya meyakini kita bisa melihat orang-orang di sekitar kita yang menghidupi iman mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Saya percaya ketika Tuhan menempatkan kita menjadi bagian dari orang-orang percaya, salah satu tujuannya adalah supaya iman kita bertumbuh. Dengan cara apa? Supaya kita bisa belajar meneladani orang-orang yang sudah hidup dengan mengartikulasikan atau mendemonstrasikan iman kita. Bersyukur karena kita punya hamba-hamba Tuhan. Bersyukur karena kita punya hamba-hamba Tuhan yang mendemonstrasikan iman mereka. Bersyukur karena kita punya orang-orang yang lebih dewasa secara rohani. Bersyukur karena kita punya panutan di dalam iman. Kita bisa menemukan orang-orang seperti itu di sekitar kita dan mencontoh bagaimana iman mereka hidup, sehingga kita bisa melihat bagaimana ketaatan mereka, bagaimana hidup mereka, bagaimana keputusan mereka. Tetapi yang kedua yang penting adalah kehidupan kita itu penting bagi sesama. Oleh karena itu mari kita menghidupi iman kita dengan baik, sehingga ketika orang melihat kita, mereka melihat iman kita dan mereka pun boleh dibangun di dalam iman. Inilah fungsinya kehidupan kebersamaan kita, di mana kita bisa menumbuhkan iman kita dengan melihat iman yang hidup dalam hidup orang lain, maupun juga orang lain melihat iman kita yang kita hidupi di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita untuk terus bertumbuh, mengasihi Tuhan dan semakin kuat di dalam iman. Mari berdoa.
Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini, di mana firman-Mu kami dengar. Biarlah orang-orang percaya di sekitar kami menolong kami bertumbuh di dalam iman, tetapi juga kami menolong orang lain bertumbuh di dalam iman. Berkat dan anugerah-Mu kami rayakan di hari yang baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.